just there we go. There we go. Ini ada di lu kan? Apa? Dokumen? Tapi sama kamu kemarin. Hah? Sama kamu kan? Enggak. Yang dokumen kamu. I'm at a payphone trying to call home all of my change. Kau Sibat. 94 Kau 14ใช่ไหมอ๋อเก้า14ครับผมนี่ปล่อยครับ ครับ ขอบคุณครับ Hi guys, welcome back to my channel, A Brother. Hari ini aku bakal ngajak kalian. Di video kali ini aku bakal share Thai driver license, kayak SIM-nya kita kalau di Indonesia. Kayaknya ada event di depan. Coba deh. Tuh, mereka lagi buat panggung di situ. Berarti weekend ini, hari ini tanggal 30 hari Kamis. Berarti kayaknya weekend ini ada kayak konser gitu. I'm gonna be here very soon. Aku pengen ngajak kalian di salah satu mall di Chiang Mai, which is dekat sama land transportation di Thailand. Dan ini lagi ada bazar buku, kayak book carnival gitu. Coba deh aku liatin. So, menunggu aku ujian, kita lihat-lihat. Guys, aku beli satu postcard, which is ini dari National Geographic Channel. Tuh, autentik banget gak sih guys? Jadi kayak ini tuh kayak bazar pertama yang pernah aku kunjungin di Thailand, di Chiang Mai khususnya. Kayak itu tuh ada juga tuh pencinta apa ya, itu kayak BTS gitu gak sih? Tuh ada boothnya tuh. Guys, ada yang tahu nggak ini siapa? Sarah. Ini adalah BTS. Nah jadi ini boothnya keren banget guys. Dia itu nyediain kayak aksesoris, barang-barang yang unik-unik gitu yang ada muka-muka si bang BTS-nya. Tuh. Kalian bisa banget nih guys beli-belinya. Keren banget gak sih? A few inches later. Guys, aku udah di Land Transportation Chiang Mai. Dan sebetulnya kenapa aku harus ujian, kita nggak boleh bayar langsung kayak bayar tanpa ujian gitu guys. Tuh, not for sale gitu katanya. So, not for sale, we have to take the real examination. Well guys, jadi sekarang aku udah di rumah lagi. Dan tadi aku nggak banyak shoot video pas di kantornya Land Transportation Chiang Mai, karena aku kan takut ada otoritas untuk ngelakuin shooting atau ambil-ambil video di kantor itu. Jadi kayak cuma beberapa video yang aku ambil di sana. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas detail gimana drama aku ngambil SIM atau driver license di Thailand, khususnya di Chiang Mai sendiri. Tapi aku nggak tahu ya gimana sistem driver license di kota-kota lain gitu. Cuman ini bakal jadi pengalaman buat teman-teman sekalian yang ingin kuliah di Chiang Mai di Thailand.
di kota aku dan ingin mengambil SIM ataupun driver license card. So, keep watching. Ngejelasin secara terperinci gimana ngurus driver license ataupun SIM-nya di Chiang Mai atau di Thailand. Jadi yang pertama itu ialah yang perlu kita ketahuin, untuk ambil SIM di Chiang Mai ini sendiri di Thailand, itu kita nggak harus kayak di satu hari gitu semuanya udah kelar jadi gitu teman-teman. Jadi kayak ada 2 sampai 3 hari untuk ngurusnya gitu. Nah, jadi aku bisa breakdown untuk yang pertama, hari pertama misalkan. Hari pertama itu ialah kita harus datang ke imigrasi dulu nih. Jadi kita nggak langsung ke kantor land transportation-nya Chiang Mai gitu. Tapi kita harus ke imigrasi guna untuk mendapatkan surat pengantar dari imigrasi tersebut. Nah, untuk mendapatkan surat pengantar tersebut, kita harus melampirkan beberapa dokumen, teman-teman. Yang pertama itu ialah TM30, di mana TM30 itu ialah kayak sejenis surat kecil gitu berisi tentang alamat rumah kita tinggal gitu. Itu yang dokumen pertama. Dokumen kedua TM6, di mana TM6 itu ialah, kalau nggak salah kayak TM6 itu aku lupa deh, kayak TM6 itu, oh iya, TM6 itu ialah kartu yang kayak kertas kecil yang pertama kita dapat pas kita board di landing di Thailand dari bandara, itu namanya TM6 gitu. Dan fotokopi paspor juga tentunya, plus yang paling penting itu ialah kita harus mencantumkan keterangan surat sehat dari klinik setempat gitu. Dan satu lagi nih teman-teman, kita juga harus memiliki foto 4x6, backgroundnya itu putih ataupun biru juga boleh gitu. Nah, dari dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi itu kita bawa ke imigrasi lantai 2 gitu. Setelah itu kita taruh di sana dan kita harus bayar juga nih untuk mendapatkan surat pengantar dari si imigrasi tadi, senilai 500 baht, atau kalau dikurskan ke Indonesia 500 baht, kayak 200 ribuan gitu ya. Nah, itu hari pertama. Nah, setelah itu kita bakal dipanggil hari berikutnya, hari kemudian gitu, untuk mengambil surat pengantar tadi. Nah, surat pengantar ini kita bawa ke driver license office atau land transportation office Chiang Mai itu tadi gitu. Nah, di hari kedua nih kita udah ngurus ke driver license-nya. Nah, di hari kedua itu setelah kita ngantarin surat pengantar tadi, ngisi beberapa form, nanti di sana bakal diarahin sama mereka dan bisa berbahasa Inggris juga. Nah, setelah itu teman-teman, kita buat appointment tuh gitu. Nah, kalau aku appointment itu kayak seminggu setelah hari itu gitu. Nah, jadi kayak kita nggak di hari itu ujiannya gitu loh. Nah, setelah appointmentnya telah ditentukan, kita udah agree juga, we are available on that date. Nah, kita udah agree. Nah, jadi dia kayak gini nanti bakal dikasih ke kita tuh, kayak gini ya. Nah, jadi ini bakal kita bawa sesuai dengan tanggal yang telah kita tentukan di sini tadi, kayak di appointmentnya tadi di situ. Nah, untuk hari ketiga atau kayak hari ketiganya itu ialah hari H gitu. Nah, hari H-nya itu ialah hari ketiganya itu kita harus mengikuti course gitu. Jadi kayak watching di screen gede gitu, rame-rame sama orang-orang yang lain yang pengen ngambil SIM juga. Nah, setelah itu ya gitu, kita kayak nonton gitu beberapa video klip dan kayak 2-3 jam gitu teman-teman, panjangnya nauzubillah. Nah, setelah itu, setelah selesai, di hari berikutnya lagi baru kita ujian, which is hari ini yang aku maksud gitu. Tadi aku udah ujian dan ya ujian itu kayak computer based gitu, ujian yang berdasarkan apa yang telah kita pelajari di hari sebelumnya di course-nya gitu. Nah, yang paling menariknya ialah untuk ujian itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ceritanya, nah di bahasa Inggris itu nggak kayak bahasa Inggris asli gitu loh, kayak grammatically nggak kayak bahasa Inggris, structure English yang asli gitu loh. Jadi kayak Thai English atau Tinglish, dan itu kayak banyak orang yang udah confess gitu, bahwasannya aneh gitu loh teman-teman. Aku juga kayak udah berapa kali, aku sudah 6 kali gagal karena minimum itu kan 45 dari 50 soal gitu. Kadang aku dapat 41, 44, terus merosot ke 32 gitu. Jadi kayak menurut aku tuh karena susah ya itu tadi.
soalnya itu diacak gitu loh teman-teman, nggak kayak soal hari pertama dan hari kedua itu sama, enggak gitu. Walaupun soalnya 50, tapi soalnya tetap di random gitu setiap kali ngambil ujiannya gitu. So jadi kayak sesusah itu gitu ngurus dan ngambil ujian di Chiang Mai, ngurus SIM di Chiang Mai gitu. So ya, mungkin juga belum takdir takdir baik juga untuk kayak ngedapetin SIM-nya gitu. Soalnya hari ini tadi juga aku dapat 41 dari 50 soal gitu. Kalau udah cross check gitu kan, ada aja kayak 1, 2, 3 gitu yang kayak oh sebetulnya ini jawabannya gitu. Padahal kita secara logika itu udah benar gitu loh. Cuma karena itu sistem bahasanya itu kayak bahasa Thailandnya, bahasa Inggrisnya Thailand gitu loh. Jadi kayak aneh aja gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanya, jadi kalau misalkan kita gagal nih di hari pertama untuk ujian gitu, terus gimana ceritanya gitu? Apa kita harus ulang dari awal lagi dokumen-dokumennya gitu? Nggak mesti. Jadi dokumen yang kita kayak gini tadi itu selalu tetap dibawa, tetap gini ya tuh. Ini tetap dibawa selama kita ujian dan gagal-gagal terus kayak aku. Dan berlaku selama 90 hari dari hari awal kita ujian gitu teman-teman. Jadi kayak bisa dipakai itu. Maksudnya nggak harus setiap hari datang gitu. Cuman selama 90 hari, dalam kurun waktu 90 hari. Nah, begitu teman-teman. Jadi begitu semua dari proses A sampai Z cara ngambil driver license ataupun SIM di Chiang Mai gitu. Untuk aku itu adalah SIM motor gitu, sepeda motor gitu. Mungkin untuk SIM mobil juga sama gitu. Soalnya pas di pelatihan course itu materinya itu adalah materi untuk mobil teman-teman gitu. Motor nggak ada gitu. Jadi mungkin sama gitu lah. So yeah, aku klaim juga untuk proses pembuatan SIM yang aku jelasin ini itu ialah proses pembuatan SIM bagi yang belum punya SIM sebelumnya gitu di Chiang Mai gitu. Tapi kalau udah punya SIM sebelumnya gitu, SIM lokal sini, terus mungkin prosesnya beda lagi atau nggak usah ikut course atau mungkin ada beberapa dokumen yang kita nggak perlu gitu, cukup berpanjang atau gimana. Nah jadi gitu teman-teman, penjelasan dari aku. Semoga you find this information is really help you how to make your driver license happen. Dan support terus aku di channel YouTube aku _. Dan kalau kalian ada request yang mau dimasukin, yang mau aku bahas di vlog-vlog aku selanjutnya, do write on the comments below and I will reply you as soon as I can. Alright, so I'll see you in the next video. You are great guys. Bye bye.